Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abaka wa qulil hamdulillahi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun minal mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhull wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin akramin nabiyyin wa a'zami rasulin man jahuhu maqbul wa muhibbuhu mawsul al-mukarram bisidqi fil khuruji wad dukhul salatan tasfi minal ashqam wan nuhul wal amradi wad dubul wa tanju biha yawmal karbil adim minad duhul wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah masih menakdirkan kita untuk berjumpa dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan Dzulhijjah, di mana segala induk dari ibadah dan amal soleh berkumpul di dalamnya. Ada ibadah shaum, ada ibadah salat, ada ibadah sedekah dan infak, yaitu berkurban, dan ada ibadah pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, Rasulullah menekankan kepada kita bahwa di bulan yang penuh kemuliaan, di mana induk dari amal soleh dan ibadah ini berkumpul, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya, baik itu dengan bersedekah, baik itu dengan melaksanakan ibadah puasa, utamanya pada puasa Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang di situ intinya Allah menginginkan kita untuk memperteguh nilai-nilai tauhid di dalam diri kita. Artinya, dengan meneguhkan nilai-nilai tauhid itu, kita mengakui akan kelemahan kita sebagai seorang hamba
dan kemahaagungan, kemahasempurnaan Allah sebagai Rabb kita semua. Nilai-nilai tauhid dan ajaran-ajaran tauhid ini merupakan kunci utama. Kalau boleh dikatakan bahwa terbentuknya akhlak yang mulia itu mustahil bisa terlaksana, bisa terjadi kalau nilai-nilai tauhid ini diabaikan sebagai pokok, sebagai dasar, sebagai akar. Oleh karena itu, peristiwa Dzulhijjah di mana di dalamnya ada peristiwa kurban, kemudian peristiwa haji, maka kita diingatkan kepada dua sosok hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta istrinya Siti Hajar. Bagaimana Nabi Ibrahim menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tauhid ini kepada masyarakatnya sejak awal beliau berjuang untuk menegakkan nilai-nilai tauhid ini sendiri. Mulai dari usia muda di mana beliau menghancurkan berhala-berhala yang itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala dihancurkan dan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala tersebut ditinggalkan pada berhala yang paling besar yang tidak beliau hancurkan untuk menggugah masyarakat pada saat itu bahwa nilai-nilai tauhid yang diperjuangkan, nilai-nilai tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu selaras dan sesuai dengan nalar akal sehat manusia. Nilai-nilai tauhid yang tertanam dan tertancap kuat di dalam diri seorang muslim inilah yang nantinya akan membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kesabaran dan ketawakalan ini merupakan sikap pokok bagi seorang muslim untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kita ambil contoh saja pada kisah ketika Nabi Ibrahim lama menunggu kedatangan seorang putra yang akan meneruskan dakwanya. Kemudian Allah mengkaruniakan seorang putra dari istri yang kedua yang bernama Siti Hajar. Pada saat putranya baru saja dilahirkan, kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan untuk menghijrahkan Hajar dan Ismail ke sebuah lembah, sebuah tempat yang tidak ada tanaman dan kehidupan sedikit pun di dalamnya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, maka hal itu diketahui. Gelagat Nabi Ibrahim ingin meninggalkan Siti Hajar dan Ismail ini diketahui oleh Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar menanyakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di tempat yang tandus ini yang mustahil untuk ada kehidupan di dalamnya?" Ibrahim tidak menjawab sepatah apapun. Hingga Siti Hajar menanyakan, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan
kami berdua di tempat ini. Hanya anggukan kecil dari seorang Ibrahim untuk menjawab pertanyaan Siti Hajar yang dibarengi dengan rasa penuh kesedihan. Akhirnya dengan didikan dan nilai tauhid yang sebelumnya diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar, dengan mantap Siti Hajar menyatakan kalau itu perintah Allah, idzan la yudayyi'una abadan. Allah tidak akan meninggalkan kami. Allah tidak akan menyusahkan kami. Allah tidak akan menghinakan kami. Kami cuma butuh bersabar. Pasti Allah akan memberikan solusi atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Kira-kira itu yang terbersit dalam diri Siti Hajar. Kesabaran Siti Hajar ini sendiri kemudian setelah agak jauh dari tempat Siti Hajar berada bersama Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyaqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya telah meletakkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, yaitu di tanah haram-Mu. Wahai Tuhanku, semoga anak cucuku nanti mendirikan sholat dan jadikan hati manusia untuk cenderung kepadanya, dan berilah kepada mereka rezeki dari bermacam-macam buah-buahan agar mereka mensyukuri atas apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari kisah tersebut maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kemuliaan yang Allah janjikan kepada diri seseorang itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Ada beberapa tahapan-tahapan yang ingin Allah berlakukan kepada hambanya guna menguji apakah dengan ujian ini seorang hamba itu layak mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya dia akan dihinakan. Oleh karena itu kesabaran dan ketawakalan merupakan kunci utama bagi kita untuk meraih berbagai macam kemuliaan. Dalam menuntut ilmu pun sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa membarengi Nabi Khidir untuk menyerap berbagai macam hikmah dan ilmu dari Nabi Khidir, maka syarat mutlak yang diminta oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah kesabaran. Orang menuntut ilmu itu butuh sabar. Harus tertanam kuat di dalam hati kita yang sedang mencari ilmu, yang dengan susah payah menghadapi berbagai macam proses pendidikan yang seringkali tidak mengenakkan bagi kita. Harus tertanam kuat apa yang telah diucapkan oleh Siti Hajar tersebut. Kalau ini kehendak Allah, Allah menghendaki saya untuk menuntut ilmu di sini, idzan la yudayyi'una abadan.
maka Allah sekali-kali tidak akan menghinakan saya, tidak akan merendahkan saya. Kami di sini dididik untuk meraih kemuliaan, keberkahan, keistimewaan yang telah Allah siapkan pada diri kami masing-masing. Asalkan kami mau bersabar, dan kami yakin bahwa ini merupakan proses bagi kami untuk meraih kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saya kira ini tidak hanya berkaitan dengan proses mencari ilmu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kesabaran dan ketawakalan ini cukup penting untuk kita miliki agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang teguh dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, baik itu di dunia, baik itu yang enak, yang baik maupun yang buruk sekalian. Karena kesabaran itu pada hakikatnya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan diri ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita agar kita tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kemurahan dan limpahan rezeki kepada kita semua. Semoga Allah memasukkan kita kepada gelangan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bertawakal, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan bersama para nabi dan orang-orang soleh pada hari pembalasan kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wallahu ghafurur rahim.